bertindak, Tante. Aku nggak mau Naura merusak kebahagiaan dan masa depannya Kinta. Semua ini memang salah aku. Harusnya saat itu aku berhasil melenyapkan Naura. Tenang Aruni. Tante punya cara jitu untuk mengatasi situasi ini. Semua itu nggak akan pernah terjadi. Kinta yang akan menjadi menantu saya. Terserah Bu Tua. Bu Tua mendingan catat omongan gue ya. Setelah ini Bu Tua bakal bilang kalau Naura itu bakal jadi menantunya Bu Tua. Oke? Karena ada pepatah, air itu bisa mengikis batu yang paling keras. Di sini batunya itu Bu Tua, airnya Naura. Gawat, gimana kalau kata-kata Alia itu benar? Arka, aku lagi seneng banget. Aku seneng karena aku akhirnya dapet izin untuk tinggal di sini selama 1 bulan sama mama kamu. Kamu tahu Arka? Bahkan mama kamu bilang dia akan ngasih kesempatan untuk aku untuk berubah pandangan dia terhadap aku. Aku jauh lebih bahagia, Naura. Dan aku berharap 1 bulan ke depan akan menjadi titik cerah untuk kita berdua. Amin. Amin. Pembantu junior, kok lo bisa sih gak ikut pindah ke rumah gue kayak kakak lo, hah? Tiara, kakak aku itu ada urusan lain, jadi aku nggak mungkin ikut sama kakakku. Ya bodo amat, gue gak peduli. Pokoknya sekarang juga lo packing barang-barang lo karena sekarang juga gue bakal jemput lo di rumah. Oke? Buruan. Tiara, aku mau sahabatan sama kamu, tapi aku nggak suka diatur-atur. Aku juga nggak suka kalau kamu maksain kehendak kamu ke aku, apalagi sampai mengubah hidup aku. Persahabatan itu nggak bertahan lama kalau dari awal udah ada yang suka ngatur-ngatur. Ya udah, ya fine. Gue janji deh, gue gak bakal ngatur lo lagi. Tapi yang penting, lo pindah ke rumah gue lagi, terus sama lo jangan ngobrol sama Winda. Udah, itu aja. Abis itu gue janji gak bakal ngatur lo lagi. Tapi Tiara, itu namanya udah pengaturan. Ih, Ogi! Pokoknya gue gak mau tahu. Lo beresin semua baju lo pindah lagi ke rumah gue. Ngerti gak sih? Udah, gue gak mau denger. Udah, pokoknya titik pindah lagi ke rumah gue. Dadah. Halo, Tiara? Mana ini perempuan? Lama banget. Wah, itu pasti laki-laki yang tadi. Tapi kok mereka bertiga ya? Sepertinya mereka cemas, gak sabar nunggu kedatangan Kim yang cantik ini. Kim gak akan nunggu lama lagi, Kim akan samperin dia. Lama sekali. Halo, good evening, selamat malam. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Maaf, saya lagi menunggu seseorang. Kita itu lagi tidak mau kasih sumbangan karena nggak ada uang receh. Benar, Mbak? Yang Mas tunggu itu adalah Akyu. Kenapa? Kaget? Lihat cewek cantik begini datang malam-malam? Hah? Tunggu. Katanya tadi di telepon perempuan yang paling cantik. Kok yang begini yang datang? Bukan telepon aja yang ngomong, tapi semua orang bilang saya tuh cantik. Rabun kali itu orang ya. Aduh, ya udah. Saya itu nggak punya banyak waktu, Mbak. Ya, jadi lebih baik sekarang kita tukar handphonenya. Mana handphone saya? Mana? Mana janji kamu? Katanya mau traktir makan malam. Kalau masalah traktir, gampang. Makan malamnya, nih,
sama anak buah saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan saya yang bayar. Bang, kok jadi kita berdua sih? Udah nggak apa-apa. Paling lecet-lecet dikit. Nah, udah. Mana HP-nya? Sini. Maaf ya Bang ya. Kalau untuk makan malam aja, walaupun gue pembantu, tapi gue bisa bayar keles. Hah? Pembantu? Iya, kenapa? Ada masalah saya pembantu? Kaget lihat pembantu cantik begini? Enggak kan? Udah deh, jangan pura-pura. Kura-kura makan tahu. Kiem tahu kok kamu modus doang biar handphone ketuker, biar ketemu kita kan, Kiem kan, ya kan? Ngaku aja deh, jangan modus deh. Maaf, Mbak. Saya itu tadi ke konter handphone, mau beliin i8 buat cewek saya. Handphone bagus tuh, aku juga mau. Nggak usah celamitan. Suruh aja pacarnya sendiri untuk beliin. Ah, ini lagi minta sama calon pacar. Hah? Pacar? Wah, Loh, pada mau kemana? Hah, abang itu mirip pangeran dalam impian saya. Yang datang menunggangi kerbau. Salah, naik kambing putih. Kok ceritanya lama-lama horor gini ya? horor Bang. Kayak ini, Bang. Gua nggak kuat dengar cerita ini. Lebih baik sekarang kita kabur aja. Ayo, tunggu. Handphone. Kemana bang? Ayo, Bang. Kabur. Ini yang bayar siapa nanti? Tapi tenang aja, masalah bayaran Kiem banyak duit. Yang penting nomor abang ganteng itu udah Kiem simpen. Sampai ke ujung dia pun Kiem akan uber. Belum tahu dia siapa Kiem. Lumayan nih, ada jus bekas abang ganteng itu. Seruput dikit. Ini tehnya. Ma, makasih ya, Ma. Terima kasih buat apa? Pasti Papa terima kasih karena Mama sudah memberikan kesempatan. Iya. Papa salah. Mama memberikan kesempatan kepada Naura karena Naura sudah berjanji dalam waktu 1 bulan kalau Mama masih membenci dia akan hilang selamanya dari Jakarta dan gak akan pernah lagi muncul di hadapan kita. Naura boleh juga kan, Ma? Harus kita akui, Naura adalah orang yang pemberani. Apanya yang pemberani? Ya pemberani lah, Ma. Untuk 1 bulan, demi mendapatkan kasih sayang seorang ibu, dia rela mempertaruhkan segalanya, termasuk cintanya kepada Arka. Apa itu bukan hebat namanya, Ma? Dia hebat, dia itu terlalu percaya diri. Ma, Naura bukan kepedean, tapi Naura sayang sama Mama. Karena dia tahu sebenarnya Mama adalah orang yang baik. Apanya yang baik? Papa, Mama beritahu ya. Naura itu sebenarnya sangat membenci Mama. Karena Mama sering sekali ngerjain dia. Mana ada sih di dunia ini, ada orang yang sudah berkali-kali disakiti, dimaki, malah dia mencintai orang yang membenci dan menyakiti dia. Nggak ada kan? Nah, Mama sendiri kan yang barusan ngomong. Jadi Mama tahu kan, kenapa Papa sangat sayang sama Naura. Karena orang yang membenci dia saja disayangi. Apalagi orang yang menyayanginya, Ma. Aku harus bertindak, Tante. Aku nggak mau Naura merusak kebahagiaan dan masa depannya Kinta. Semua ini memang salah aku. Harusnya saat itu aku berhasil melenyapkan Naura. Tenang Aruni. Tante punya cara jitu untuk mengatasi situasi ini. Cara apa, Tante? Kamu harus menelpon Ibu Ira dan minta maaf sekarang juga. Aku harus menelpon Ibu Ira dan meminta maaf. Tante, aku nggak sudi melakukan semua itu. Lakukan saja Aruni. Dengan cara itu, Tante akan membuat kamu mendapatkan apa yang kamu mau.
Ira Laundry, ada yang bisa dibantu? Halo, saya dengan Aruni. Ibu Aruni. Maaf Bu, kalau Ibu mau cari Naura.